Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari salah satu teknik query yang dikenal dengan istilah logical query. Apa itu logical query? Logical query itu adalah teknik pencarian dokumen yang dilakukan berdasarkan kondisi true atau false dari value yang digunakan sebagai kriterianya. Untuk dapat melakukan logical query, ada beberapa operator logika yang dapat kita gunakan, yaitu operator AND, operator OR, operator NOT OR, dan operator NOT, di mana fungsinya kalau untuk operator AND dapat difungsikan untuk menampilkan dokumen yang semua value-nya bernilai true. Kemudian untuk operator OR ini dapat kita fungsikan untuk menampilkan semua dokumen yang salah satu saja dari value-nya bernilai true. Sedangkan operator NOT OR ini dapat kita fungsikan untuk menampilkan dokumen yang salah satu value-nya bernilai false. Jadi operator NOT OR ini adalah kebalikan dari operator OR. Kemudian yang terakhir yaitu operator NOT, ini dapat kita fungsikan untuk menampilkan dokumen yang semua value-nya bernilai false. Kemudian untuk cara penulisan operator logika ini sebenarnya tidak jauh beda dengan cara penulisan operator comparison yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Untuk operator AND, ini cara nulisnya. Pertama, kita tulis database dan collection yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu tambahkan perintah find. Nah, di dalam perintah find inilah kita buatkan kurung kurawal untuk memasukkan operator logika yang kita gunakan. Jangan lupa tambahkan titik 2 setelah penulisan operatornya. Nah, setelah itu kita tambahkan kurung siku untuk membuat sebuah array, di mana di dalam array ini kita masukkan dua buah field name dan value yang akan kita jadikan sebagai acuan ekspresi logika dalam proses logical query ini, sehingga nanti akan dapat ditentukan nilai true atau false dari value dokumen yang akan kita tampilkan. Oke, seperti itu cara penulisannya. Kemudian untuk operator OR dan operator NOT OR, ini cara penulisannya sama persis dengan cara penulisan operator AND. Kita hanya tinggal mengganti nama operatornya sesuai dengan operator logika yang sedang kita gunakan. Kemudian untuk penulisan operator NOT, ini agak sedikit berbeda cara penulisannya, di mana dalam operator NOT ini yang pertama kali dimasukkan di dalam perintah find ini adalah field name yang akan dijadikan acuan ekspresi logikanya. Baru setelah itu kita buatkan kurung kurawal untuk memasukkan operator NOT yang kita gunakan. Kemudian setelah itu buatkan lagi sebuah kurung kurawal, di mana di dalam kurung kurawal ini kita masukkan sebuah operator comparison dan value yang akan dijadikan sebagai acuan dalam logical query yang kita gunakan. Baik, sekarang langsung saja kita praktekkan konsep logical query ini dalam dokumen yang telah kita buat di dalam collection biodata yang ada di dalam database family yang telah kita buat dalam video sebelumnya. Oke, langsung saja siapkan MongoDB-nya. Oke, sudah siap. Pertama, kita aktifkan dulu database family yang telah kita buat sebelumnya. Kita tulis use family. Oke, sudah aktif. Kemudian coba kita cek collection-nya, apakah collection biodata masih ada di dalam database family. Kita tulis perintahnya show collections. Oke, masih ada. Kemudian coba kita cek juga dokumen yang ada di dalam collection biodata. Kita tulis perintahnya db.biodata.find. Oke, masih lengkap. Baik, yang pertama kita praktekkan operator AND, di mana operator AND ini akan menampilkan dokumen jika semua value yang dijadikan kriterianya bernilai true. Sebagai contoh misalnya, kita ingin menampilkan dokumen yang namanya adalah Alfi dan umurnya 30. Berarti codingnya kita tulis db.biodata.find,
Kemudian kita buatkan kurung kurawal untuk menambahkan operator N. Kita tulis $N, kita pisah dengan titik 2. Setelah itu buatkan kurung siku untuk membuat sebuah array, di mana di dalam array ini kita masukkan 2 buah kriteria yang akan kita jadikan sebagai acuan penilaian true atau false dari value dokumen yang akan kita tampilkan. Cara nulisnya, kita buatkan kurung kurawal, kemudian di dalamnya kita masukkan kriteria yang pertama. Berarti kita masukkan bitname nama, value-nya adalah Alfi. Kemudian setelah itu pisah dengan koma, lalu buatkan kurung kurawal lagi untuk memasukkan kriteria yang kedua. Berarti kita tulis bitname umur, value-nya kita isi dengan 30. Jadi maksud dari coding ini adalah temukan semua dokumen yang namanya adalah Alfi dan umurnya adalah 30. Kita enter. Nah, berhasil. Perhatikan dokumen yang ditampilkan. Jadi hanya dokumen yang kedua value-nya bernilai true yang akan ditampilkan. Jadi namanya harus Alfi dan umurnya harus 30. Nah, sekarang bagaimana jika salah satu value yang kita jadikan kriteria ini nilainya false? Misalnya namanya Alfi tapi umurnya kita ganti dengan 20. Kira-kira bagaimana hasilnya? Coba kita enter. Ternyata tidak ada satu dokumen pun yang ditampilkan. Kenapa demikian? Karena value yang kita masukkan ke dalam bitname umur ini nilainya false. Artinya tidak sesuai dengan data dokumen yang ada di dalam collection biodata. Karena walaupun namanya benar atau true, namun umurnya salah atau false, maka dokumen ini dianggap false sehingga tidak ditampilkan. Karena untuk operator N, semua value-nya harus bernilai true. Satu saja dari value-nya bernilai false, maka dokumen tidak akan ditampilkan. Berikutnya, coba kita praktekkan penggunaan dari operator OR, di mana operator OR ini akan menampilkan dokumen jika salah satu dari value yang dimasukkan bernilai true. Misalkan kita buat kriteria untuk menampilkan dokumen yang namanya Alfi atau dokumen yang umurnya 20. Kita tulis codingnya db.biodata.find, kemudian kita masukkan operator OR. Setelah itu kita buatkan sebuah array, di mana di dalam array ini kita masukkan 2 kriteria yang kita tentukan. Yang pertama namanya adalah Alfi. Kemudian kriteria yang kedua umurnya adalah 20. Coba kita enter. Nah, perhatikan dokumen yang ditampilkan. Walaupun Alfi umurnya 30, dokumen ini ditampilkan. Kenapa? Karena salah satu kriteria yang kita masukkan sudah terpenuhi dalam dokumen ini, yaitu namanya Alfi. Jadi walaupun umurnya tidak sesuai dengan kriteria yang kita masukkan, data ini tetap dianggap benar. Demikian juga untuk dokumen yang kedua, yaitu dokumen yang umurnya 20. Walaupun namanya bukan Alfi, tapi karena umurnya sesuai dengan kriteria yang kita masukkan, maka kedua dokumen ini nilainya dianggap benar atau true, sehingga dokumennya akan ditampilkan. Kemudian berikutnya, coba kita praktekkan penggunaan operator not or, di mana operator not or ini adalah kebalikan dari operator or. Misalkan kita buat kriterianya sama dengan kriteria yang kita gunakan di dalam operator or. Jadi namanya adalah Alfi, kemudian umurnya adalah 20. Berarti kita tulis db.biodata.find, kemudian kita masukkan operatornya, kita tulis $not_or. Kemudian kita siapkan sebuah array untuk membuat kriterianya. Kita tulis kriteria yang pertama, namanya adalah Alfi. Kemudian untuk kriteria yang kedua, umurnya adalah 20. Coba kita enter. Nah, perhatikan hasilnya. Dokumen yang ditampilkan ini adalah kebalikan dari dokumen yang ditampilkan dari hasil operator OR. Jadi kalau operator OR salah satu saja dari kriteria yang dimasukkan terpenuhi atau bernilai true, maka dokumen akan ditampilkan. Namun kalau not OR justru kebalikannya. Salah satu saja dari kriteria yang kita masukkan terpenuhi atau bernilai true,
maka dokumen tidak akan ditampilkan. Oleh karena itu, kalau kita lihat dokumen ini, tidak ada satu dokumen pun yang namanya Alfi atau umurnya 20. Kemudian yang terakhir, coba kita praktekkan penggunaan dari operator not, di mana operator not ini dapat kita fungsikan untuk menampilkan dokumen yang semua value-nya bernilai false. Sebagai contoh misalnya, kita ingin menampilkan dokumen yang umurnya tidak lebih besar dari 20. Gimana ngodingnya? Kita tulis db.biodata.find. Ingat cara penulisan operator not ini agak berbeda dengan penulisan ketiga operator sebelumnya. Untuk operator not, yang pertama kali kita masukkan adalah bitname yang akan kita jadikan acuan atau kriteria logical query-nya. Berarti kita tulis umur, kemudian setelah itu baru kita masukkan operator not yang kita gunakan. Kita tulis $not.2. Nah, setelah operator not inilah masukkan operator comparison beserta dengan value-nya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Berarti di sini kita tulis operator greater than equal. Kita tulis $GTE bisa dengan titik 2. Setelah itu baru masukkan value-nya. Kita tulis 20. Jadi maksud dari coding ini adalah temukan semua dokumen yang umurnya tidak lebih besar dari 20. Coba kita enter. Nah, perhatikan hasilnya. Dokumen yang ditampilkan adalah semua dokumen yang memiliki umur tidak mencapai 20. Baik, seperti itu pembahasan tentang logical query beserta dengan contoh penggunaannya dengan menggunakan beberapa operator logika. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.